wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian subuh kita membaca kitab Tafsir Jalalain yang diberi penjelasan oleh Tafsir Sawi. Terakhir kita membahas masih di Zalikal Kitabu. Artinya kitab ini alladzi yaqra'uhu Muhammad. Kitab ini yaitu yang dibaca oleh Muhammad. Dimaksud dari kitab ini itu adalah Al-Quran. La raiba syakka fihi. Di la raiba ditafsirkan dengan syakka fihi. Tidak ada keraguan, artinya syak pada atau tentang kitab itu. Jadi keraguan itu lawan dari keyakinan. Keyakinan itu atau kepercayaan itu memiliki tingkatan-tingkatan atau kadar dipercaya itu ada kadarnya. Kepercayaan yang penuh itu disebut dengan yakin. Kepercayaan 3/4 atau 75% itu disebut dengan zan. Nah, kalau kepercayaan itu 50% itu disebut dengan syak. Di syak itu separuh percaya, separuh indah. Kalau kadar kepercayaan itu hanya 25% itu disebut dengan waham. Di waham, syak, zan, dan yakin. Jadi ijtihad para ulama fikih itu hanya sampai pada tahap zan. Karena itu perbedaan pendapat dalam fikih tidak boleh saling menyalahkan. Makanya dalam mazhab yang 4 itu para imam itu, para ulama itu tidak pernah saling menyalahkan dalam perbedaan furu'iyah atau dalam perbedaan fikih. Nah, kalau kini akhir-akhir itu kita cari ada orang
yang kadang-kadang bukan ahli agama atau ahli agama bana kalau dibandingkan dengan ulama-ulama mujtahid dulu, ilmunya tentu masih kalah, tapi lah berani memvonis amal orang lain sebagai salah, tidak sah. Jadi kalau berbeda jadinya itu tidak sah tuh, atau itu bid'ah tuh. Jadi itu alasannya kenapa para imam itu dalam masalah furu'iyah, masalah fikih, perbedaan fikih, tidak mau menyalahkan pendapat ulama lain, karena ijtihad itu hanya sampai pada level zan, tidak sampai kepada yakin, karena itu adalah hasil ijtihad manusia. Jadi kembali kita kepada Al-Quran, iman dengan kitab itu, dengan kitab-kitab Allah itu adalah salah satu rukun iman. Di iman itu tidak boleh setengah-setengah. Atau yang kecurang percaya lai yakin indah. Di setiap yang percaya itu belum tentu yakin. Yang yakin itu full 100%. Tidak ada, tidak bakuca, tidak ada kurang. Di dalam rukun iman yang 6 itu harus mencapai level yakin. Lai percaya tapi entah iya entah tidak kalah. Itu namanya tidak yakin. La raiba ai syakka fihi, tidak ada keraguan, artinya syak tentang Al-Quran itu, tentang kitab itu. Annahu min indillah, sesungguhnya kitab itu dari sisi Allah. Jadi di situ ditegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah. Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari kaum Quraisy. Ada yang mengatakan kaum Quraisy itu Al-Quran itu hanyalah karangan Muhammad. Al-Quran itu adalah syair, atau Al-Quran itu adalah sihir, atau Al-Quran itu adalah nyanyian-nyanyian para orang dulu-dulu, para pendahulu, nenek moyang, asatirul awwalin, syair-syair dari orang zaman dulu. Nah, jadi ini untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu annahu min indillah, sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi khabru mubtad khabr, wa jumlatun nafi khabrun mubtada'uhu zalika. Ko ilmu bahasa Arab, la raiba fi itu dalam ilmu tata bahasa Arab disebut sebagai khabar mubtada atau sebagai predikat, sedangkan mubtadanya adalah zalika. Wal isyaratu bihi lit ta'zim, isyarat dengan zalika itu untuk sebagai mengagungkan Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa Allah memakai redaksi zalika, tidak haza atau hazihi, untuk mengagungkan Al-Quran. Hudan khabrun thani, khabru thani ay hadin, sebagai petunjuk. Hudan ini adalah kabar yang kedua. Ai hadin artinya
sebagai penunjuk bagi orang yang bertakwa, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ditafsirkan oleh pengarang tafsir Jalalain as-syairina ila taqwa. Nah, jadi yang dimaksud dengan muttaqin itu orang-orang bertakwa, as-syairin ila taqwa, orang-orang yang akan menjadi orang yang bertakwa atau calon orang bertakwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi calon orang yang bertakwa. Jadi sama kita contohkan tidak? Di Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Yang maksud adalah bagi calon orang bertakwa. Itu namanya kalamnya majazi. Atau majazi atau majas. Sama kita analogikan dalam bahasa kita. Sedang mangatu, Bu. Sadang mabui ayange. Dan kita abu itu ayange atau ayi dingin? Ayi dingin. Iya. Bako ayange disebut. Mangga tu menanak nasi. Lah jadi nasi enggak ditanak jalan enggak? Jadi bubui lah. Jadi menanak bareh itu namanya majazi. Masak nasi mabuih yange langit mengalir buih oleh. Jadi itu sama sih perbandingannya. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, artinya calon orang yang bertakwa, orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau bertakwa memang jadi petunjuk lah ya kan itu. Jadi di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa Allah hanya mentaksiskan atau hanya menentukan, mengkhususkan Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, sedangkan Allah sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, bama kondisi hanya lil muttaqin. Al-Quran itu hanya bagi orang yang bertakwa, hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa baca roy, non muslim baca roy. Jawabannya adalah likaunihim intafa'u bisamaratihi. Karena hanya orang yang bertakwa itu yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Tetapi yang mengambil manfaat, yang menerima petunjuk Al-Quran itu hanya orang yang bertakwa, calon orang yang bertakwa, yaitu orang yang telah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Dengan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu orang yang bertakwa itu. Litiqaihim bizalikan nar, agar mereka terpelihara atau selamat dengan mengikuti segala perintah itu dan menjauhi segala larangan itu dari api
neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Yu'minu di sini ditafsirkan dengan yusdiqun atau yusaddiqun. Saddaka yusaddiqun, yaitu orang-orang yang membenarkan tentang hal-hal yang gaib. Jadi sifat yang pertama dari muttaqin atau yang bertakwa itu adalah mereka mempercayai atau membenarkan adanya yang gaib. Gaib, apa yang maksud dengan gaib itu? Ada tapi tidak nyata. Nah, tidak tampak. Alay. Kalau dengan butuh apa nampak ada? Kalau dengan butuh apa nampak ada? Jadi maksudnya sama ternyata. Jadi maksudnya adalah yang gaib itu segala sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia, itu gaib. Tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Lawan dari gaib itu adalah hadir. Hadir itu lawan dari gaib. Jadi sifat yang pertama dari orang yang bertakwa itu adalah mereka percaya dengan yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera mereka. Atau contohnya yang gaib, iblis. Bisa tidak iblis itu dicapai oleh panca indera manusia? Iblis, syaitan, malaikat, surga, neraka, aras, kursi, luh, kalam, itu semuanya adalah hal yang gaib. Jadi orang yang beriman, walaupun segala hal yang gaib itu tidak bisa dicapai oleh panca indera mereka, mereka tetap percaya, yakin. Kenapa? Karena sudah dikabarkan di dalam Al-Quran, sudah diberitahu oleh wahyu. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib. Karena Allah itu tidak bisa dicapai oleh panca indera. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cari di barat, di abad modern itu ada namanya aliran materialisme. Atau aliran materialisme, aliran yang hanya percaya adanya hal-hal yang bersifat materi. Aliran itu tidak percaya ada sesuatu yang lain yang bersifat non materi, atau boleh juga disebut dengan aliran empirisme. Nah, makanya aliran itu tidak percaya adanya ruh. Di dalam diri kita sendiri kok ada hal yang gaib, namanya ruh. Pernah tidak kita mengetahui atau mengetahui hakikat dari ruh gitu? Padahal ruh itu ada dalam diri kita sendiri.
Pernah ndak kita bisa mencapai ruh itu dengan panca indera gitu? Ndak bisa. Jadi makanya dalam aliran filsafat barat itu mereka tidak meyakini adanya ruh. Ruh atau dalam bahasa Wanya apa tuh? Nyawa, enggak? Ngok ya. Nah, kalau aliran Islam liberal itu hanya mereka terpengaruh dengan pemikiran barat, terpengaruh dengan cara pemikiran barat, tapi bukan dari segi keimanan. Kalau segi keimanan, kalau orang lah ikut dengan aliran materialisme itu, mereka tentu sudah murtad. Tapi cahayanya ada Tuhan, karena Tuhan itu bersifat non materi. Nah, jadi dalam aliran itu, aliran psikologi barat pun ana dikatakan ruh bagi mereka itu adalah hanya reaksi biologis. Jadi reaksi dari organ manusia itu, reaksi dari otak itu, itulah yang menimbulkan kehidupan dalam tubuh manusia. Jadi kalau manusia itu sudah mati, sudah meninggal dunia, habis, selesai cerita. Nah, tidak ada yang namanya ruh itu. Di dalam Islam itu bertentangan. Dalam Islam manusia itu terdiri dari yang pertama jasad, yang kedua adalah ruh. Jasad dan ruh itulah dua hal yang berbeda, yang kemudian disatukan. Nah, ketika manusia itu meninggal dunia, ruh tadi berpisah dengan jasad. Karena itu dalam pemikiran filsuf muslim mengatakan bahwa kehancuran tubuh tidak akan menyebabkan kehancuran ruh atau kehancuran jiwa. Ya, walaupun jasad kita kalau masuk ke dalam liang lahat, masuk kubur, jasad kita sudah hancur, bahkan tulang belulang pun sudah hancur, namun ruh kita tetap utuh. Jadi ruh itulah hakikat dari manusia. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ruh itu sudah diciptakan sebelum adanya jasad. Dan ruh itu sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh itu dulu ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Segala ruh itu menjawab, benar. Bala syahidna, benar. Kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Jadi itu kita buat perbandingan dengan pemikiran di Barat. Adanya aliran yang tidak percaya adanya hal yang gaib, yang dalam bahasa filsafat disebut dengan metafisika. Hal-hal yang bersifat metafisik. Sehingga mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi ada namanya pakar kosmologi modern di Barat itu yang pakar tentang teori penciptaan alam semesta, pakar tentang bagaimana proses terciptanya alam semesta. Siapa namanya? Stephen Hawking, yang meninggal lebih kurang 2 tahun yang lalu. Nah, dia mengatakan kita masih bisa menjelaskan bagaimana proses terciptanya alam semesta itu
tanpa memerlukan bantuan Tuhan. Jadi katanya nyu bisa menjelaskan bahwa proses mengkotor cipta alam itu tanpa membawa-bawa nama Tuhan. Jadi menurut mereka adalah alam itu tercipta dengan sendirinya. Nah, itu contoh dari aliran materialisme di barat yang tidak mempercayai hal yang gaib, hanya percaya kepada hal-hal yang tampak yang bisa dicapai panca indera, sehingga mereka menafikan adanya Tuhan. Nah, termasuk di situ adalah yang terkenal siapa namanya Karl Marx. Ajarnya disebut dengan Marxisme. Itulah pemikirannya yang nanti menjadi aliran ideologi di barat, komunisme. Nah, Marx itu mengatakan agama itu adalah candu masyarakat. Agama itu hanya sebagai candu, bukan kalau kecanduan itu kan susah mantian ya. Di agama itu hanya sebagai candu, sekedar candu bagi masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu sifat dari orang yang beriman. Mereka percaya dengan hal yang gaib, yaitu hal-hal yang bersifat non materi atau hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Nah, termasuk yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah itu bersifat non materi, Allah itu bersifat gaib, tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia, tetapi Allah itu bisa dicapai dengan akal manusia. Akal manusia bisa menetapkan bahwa Allah itu wajib adanya, artinya mesti ada, tidak dapat tidak. Makanya disebut sebagai wajibul wujud, wujudnya yang wajib. Sebaliknya alam semesta bersifat mungkinul wujud. Mungkin artinya mungkin, wujudnya mungkin. Mungkin tadi itu ada atau tiadanya, dua-duanya bisa diterima oleh akal manusia. Bapak Ibu sekalian, demikian dulu kajian tafsir kita pagi ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.